menghadirkan tokoh-tokoh Islam internasional dan nasional. Untuk informasi, hubungi 50311 atau klik www.daku.or.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Cepibli. Ya teman-teman, beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari pesantren masih saudara saya. Saya dapat cerita tentang sesuatu yang menarik menurut saya, karena sempat ini booming ya teman-teman di beberapa tahun yang lalu dan merupakan salah satu ya semacam pencitraannya Yusuf Mansur ya. Nah, tapi saya nggak mau ngebahas Yusuf Mansurnya. Ini sebuah cerita tentang keadaan yang cukup memilukan. Ya teman-teman bisa kaitkan dengan Yusuf Mansur atau tidak, ya terserah lah. Ini ya begini ya. Ini cerita dari seseorang yang mengalami kejadian yang mengenaskan dan beberapa orang dari bagian-bagian itu juga sebenarnya punya pengalaman masing-masing. Nah, cuma saya dapat bagian yang termasuk penting karena ini orang ini bagian dari tengah, artinya orang yang mengetahui sana dan mengetahui sini. Nah, berkaitan langsung ya, menurut saya ini berkaitan langsung dengan sebuah acara. Kalau Yusuf Mansur dulu sih mengatakan bahwasanya dia punya pesantren ribuan gitu ya, terus dia punya santri puluhan ribu gitu ya. Mungkin ceritanya berkaitan dengan ini teman-teman. Nah, tapi sebelumnya saya akan memberikan video dari apel akbar ya 2014 apel akbar kelima. Ini saya mungkin teman-teman terserah mau mengaitkan atau tidak dengan apel akbar ini, tapi atau mengaitkan dengan Yusuf Mansur atau tidak ya. Tapi saya nggak mau ngomongin Yusuf Mansurnya, tapi saya akan bercerita tentang orang ini saat keadaan itu seperti apa gitu ya. Nah teman-teman lihat dulu videonya sebagai referensi. Yuk check it out. Wisuda Akbar Indonesia Menghafal kembali digelar, kali ini yang kelima. Di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Sabtu 25 Oktober 2014. Menghadirkan tokoh-tokoh Islam internasional dan nasional. Untuk informasi, hubungi 50311 atau klik www.daku.or.id. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم. Nah itu teman-teman di dunia. Nah ini cerita ini saya cerita langsung pada orang yang tengah, artinya orang yang mengetahui kejadian yang dialami dengan sebelah dan juga dialami dengan sebelah. Nah, orang ini bercerita kepada saya, ini cukup lama ya karena mungkin sampai subuh waktu itu. Dia bercerita pada saat itu dia itu disuruh oleh sebuah IO, event organizer itu untuk mengawal ya, karena dia ini seorang ya perusahaan yang bukan dia ya, tapi perusahaannya adalah perusahaan yang mengawal sebuah kegiatan-kegiatan penting atau sebuah ya acara-acara penting itu ya, baik itu acara formal maupun non formal itu yang sifatnya lebih kepada pengawalan. Nah, termasuk di dalamnya mungkin anggota-anggotanya ada yang bekerja sebagai security mungkin ya, tapi intinya adalah
pekerjaan ini pekerjaan yang membidangi sebuah pekerjaan pengawalan semacam itu. Nah, orang ini bercerita kepada saya, dia itu disuruh untuk mengawal apel akbar, dan yang sangat terngiang pada ingatannya, katanya dia itu mengawal pada saat seorang ustadz ini naik mobil golf, dan katanya ya itu dekat sekali dengan dia pada saat itu. Nah, kemudian dia bercerita pada saat acara selesai, bahkan belum selesai sudah pada ribut ya, udah pada rame, udah kayak gitu. Pada acara selesai, yang seharusnya pembayarannya itu diselesaikan sebelum acara selesai, nah acara itu tidak diselesaikan oleh IO-nya. Nah, jadi alasan IO-nya pada saat itu ya dia belum dibayar oleh pihak yang mengurusi apel akbar tersebut. Nah, kemudian karena ini orangnya besar-besar, terus orangnya juga banyak jumlahnya, ada sekitar 25 orangan katanya. Orang ini disuruh makan sama IO-nya. Yaudah, kamu makan dulu, nanti saya konfirmasi kepada pihak itu, siapa tahu setelah makan selesai dibayar gitu ya. Nah, ternyata setelah makan selesai, dan itu makan di sebuah makanan chicken gitu ya, teman-teman tahu lah kurang lebih itu disebut apa pada saat itu ya, chicken. Dan itu ditunggu sampai 1 jam, sampai 2 jam, sampai akhirnya beberapa jam kemudian, mungkin sekitar 5 jaman itu nggak dibayar-bayar. Akhirnya si para bodyguard ini, dan dipimpin oleh orang tersebut yang mengawal itu, dia itu mendesak si IO-nya ini untuk membayar makanan tersebut dan untuk melunasi pembayaran sisa dari pengawalan tersebut. Nah, akan tetapi teman-teman, karena orang ini belum dibayar ya, dan ini seorang laki-laki teman-teman, kemudian menelpon istrinya, dan istrinya ternyata yang menjadi IO utamanya, dan suaminya ini menjadi ya penyedia alat-alat untuk pengerjaan tersebut. Di situ ada lightning, di situ juga ada layar yang sebagai untuk monitornya. Kurang lebih di situ ada stake berapa gitu ya. Yang pasti itu sangat mahal, apalagi soundnya itu harus terdengar sampai di lapangan sebegitu besar itu, jadi pasti soundnya yang sangat mahal, bisa jadi ratusan juta soundnya saja teman-teman, belum lagi stake sama monitornya yang besar itu. Nah, istrinya ditelepon, pokoknya harus minta istrinya harus bayar gitu. Kenapa? Karena orang ini kalau nggak dibayar ya orang-orang ini pada marah, si suaminya ditahan di sana gitu ya, sampai mau dibayar makanannya. Akhirnya makanannya dibayar, dan kemudian karena suaminya ini juga sebenarnya kenal dengan orang-orang ini, dia menjanjikan untuk jangka waktu 30 hari gitu ya, kurang lebih 1 bulan, untuk sampai menagih kepada pihak yang bersangkutan, yang sebagai manajemen acaranya itu ya. Nah, ternyata ini disingkat waktunya ya, sebelum itu ternyata uangnya tidak ada. Nah, tapi saya mundur lagi kepada saat kejadian itu. Nah, orang-orang ini sebenarnya sudah sangat marah pada saat di rumah makan tersebut ya, di chicken itu ya, udah sangat marah, dia pinginnya dibayar sekarang gitu. Jadi ya psikologinya kurang baik lah pada saat itu, karena ya kayak kerja rodi gitu ya, cuma diberangkatkan saja, dikasih mobil kayak gitu. Nah, kemudian apalagi cuma dikasih makan chicken gitu ya. Dan kemudian di perjalanan ini kita nggak tahu ya faktor apa yang membuat orang-orang ini akhirnya mungkin terjadi kecelakaan. Tapi mobilnya bukan dari mobil orang-orang ini, tapi mobil dari IO. Nah, kecelakaan itu menyisakan ya kisah yang cukup tragis buat dia, yaitu rekan dia atau mungkin anak buah dia itu meninggal dunia 2 orang, dan ini meninggalkan janda dua-duanya. Nah, ini kan yang menjadi sangat tragis, bahwasanya karena anak buahnya meninggal, jadi dia merasa punya cukup dendam gitu ya. Nah, tapi pada saat itu dia merasa ini kan acara ustadz gitu, masa ustadz kayak gitu. Nah, dia masih berpikir seperti itu ya. Nah, kemudian
setelah 1 bulan selang dari situ dan itu nggak dibayar gitu ya. Ternyata pada saat menemui suaminya ini, laki-lakinya ini si Bagio ini, ternyata belum juga dibayar. Karena belum juga dibayar, akhirnya mereka ini membuat perjanjian dan ada 2 orang wanita itu yang datang membawa anaknya yang masih pada saat itu masih kecil ya, masih balita. Marah-marah gitu, kamu tega gitu ya pada anak kita yang ya nilainya nggak seberapa gitu, kok nggak dibayar gitu ya. Ternyata dia membuat sebuah perjanjian untuk menjual mobilnya untuk melunasi hutang tersebut. Kenapa? Karena pihak dari reuni wisuda akbar itu belum membayar. Pihaknya siapa teman-teman ya nanti lihat sendiri ya teman-teman ya. Saya nggak menuduh ya, tapi kemungkinan itu ya seperti itu. Nah, yang paling menarik setelah kejadian itu, ya mobilnya dijual dan lunas akhirnya, tapi yang membayar adalah pihak IO-nya. Dan akhirnya IO-nya ini katanya ya, bukan versi saya, ini katanya IO-nya ini laki-laki dan perempuan ini, suami istri akhirnya pisah karena kondisi keuangan yang sangat buruk di sana, terjadi percecokan. Dan sampai sekarang sampai sekarang katanya belum dibayar lunas ya. Kita nggak tahu pembayarannya seperti sampai apa atau sampai bagaimana, tapi belum dibayar sampai lunas. Dan itu membuat mereka split antara suami istri ini. Nah, kisah ini diceritakan oleh orangnya langsung yang mengalami, dan dia juga menunjukkan, oh ini bekas kecelakaan saya waktu itu gitu ya, ada menunjukkan itu. Nah, apa ada kaitannya dengan Yusuf Mansur atau dengan yang lain gitu ya, saya nggak tahu, cuma ini cerita versi dia, saya nggak menuduh. Nah, tapi saya mengatakan bahwasanya cerita wisuda akbar itu ada pengambilan atau bukan pengelola, ya mungkin kayak semacam orang yang mengumpulkan dana itu ada orangnya gitu ya, mengumpulkan dananya dan ada nilainya. Dan saya tahu persis kalau ada acara seperti itu, pasti acara itu biasanya didukung dan disupport, apalagi itu dimuat di televisi misalkan ya, itu pasti disupport oleh beberapa ya endorsement gitu ya, atau misalkan kalau dalam di sini ya mungkin kayak ya karena ini acara sesekali gitu ya, mungkin ini ya ada brand ambassador tapi yang kemudian disupport oleh perusahaan tertentu, biasanya kayak gitu, misalkan dari sarung apa gitu ya, dari peci apa atau apa kayak gitu, dan itu nilainya juga biasanya besar. Nah, kalau kita menghitung jumlahnya GBK itu ya misalkan itu masih agak sedikit ada yang kosong, mungkin masih nyampe 50.000 gitu ya, 50.000. Nah, kalau kita lihat 50.000 kali 30.000 aja ya, 30.000 kali 50.000 penontonnya. Terus ini ya, selain itu kan ada dari endorsement, dan itu biasanya jumlahnya cukup besar. Dan dari sponsor gitu ya, ibaratnya sponsor itu kan jumlahnya biasanya sangat besar, dan belum lagi sumbangan-sumbangan dari pesantren-pesantren, terus dari televisi, dari siapapun yang mensupport itu. Dan kemungkinan besar itu bisa dibayar kalau misalkan memang niat membayar. Nah, tapi kalau misalkan itu ajang untuk mencari uang bagaimana? Nah, itu dia. Kalau itu ajang untuk mencari uang bagaimana? Ya kemungkinan ya pihak-pihak yang mencari uang ini ya nggak akan membayar, kemungkinan seperti itu ya. Nah, sehingga terjadi ya di pihak lain ya. Ini kan di pihak lain yang ya menyediakan stake, menyediakan monitor sebesar itu, karena monitornya sangat besar, terus menyediakan sound system dan lain-lain gitu ya, termasuk mungkin ada untuk mobilitas atau apa, terus penjagaan yang tadi saya sebutkan itu ya kemudian katakanlah belum dibayar lunas, dan itu menjadikan permasalahan ya yang kayak tadi itu, suami istri ini cerai terus kemudian ada orang yang meninggal. Nah, teman-teman bisa bayangkan nggak kalau misalkan orang ini mengatakannya, oh saya dikatakan oleh orang ini, bisa membayangkan nggak kalau misalkan kita berpikir bahwasanya ini seorang ustadz bikin acara tujuannya untuk wisuda akbar tentang tahfiz Quran ya, terutama ya ini tentang tahfiz Quran, tapi dibalik semua kegiatan-kegiatan itu yang dibalut dengan agama itu ternyata mudorotnya sangat besar, dan bahkan sampai ya tanda kutip ini menghilangkan nyawa seseorang. Karena kalau kita dari runtutannya, walaupun ya orang meninggal itu ya udah takdir ya teman-teman, tapi kalau kita menurut kejadian-kejadian itu kan karena ada
hal tersebut gitu ya, dan kemudian ada seorang yang harus bercerai gitu ya. Ya, teman-teman pikir sendiri. Nah, cuma saya kasih clue-nya, itu yang ngumpulin dananya siapa, itu yang bikin acara siapa, dan kemungkinan itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian ini. Nah, terima kasih. Ada histori lain sebenarnya, tapi nanti kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.